وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Andalas yang kita muliakan, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, hadirin dan hadirat, semua kita insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita subuh ini kita lihat firman Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat At-Taubah akhir ayat 34, kemudian dilanjutkan dengan ayat 35. Surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Kata Allah di akhir ayat 34, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan harta, mengumpulkan harta, menabung emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, tetapi tidak sedikit pun disedekahkan, tidak ada yang diinfakkan, tidak mau untuk berbagi di jalan Allah, fi sabilillah. Alih-alih bahkan zakatnya pun tak dibayarkan, dia tabung, dia simpan, dia kumpulkan semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabashirhum bi'azabin alim. Sampaikanlah kepada mereka kelak di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Fabashirhum bi'azabin alim. Sampaikan kabar gembira untuk mereka. Sampaikan pesan bahagia kepada mereka. Ini orang-orang yang menyimpan emas dan perak tapi tidak mau berinfak dan bersedekah. Di akhirat kelak mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kita lihat lanjutan ayat. Ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Emas dan perak yang mereka tabung itu, yang mereka simpan, yang mereka kumpulkan itu, fi nari jahannam, akan dimasukkan ke neraka jahannam. Tak terbayang oleh kita bagaimana panasnya itu. Tabungan emas dan perak yang disimpan tidak ada yang dialirkan sedikit pun akan dipindahkan di akhirat ke neraka jahannam. Supaya apa itu? Supaya panas. Fatukhwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Setelah panas emas dan perak itu, kemudian disetrikakan kepada pemiliknya. Na'udzubillah min zalik. Disetrikakan kepada pemiliknya. Apanya yang disetrika itu? 3. Fatukhwa biha jibahuhum
pertama kekening mereka. Orang Minangkabau mengajian kaniang. Wa junubuhum, perut mereka, parui, lambung mereka. Nauzubillah. Yang ketiga, wa zuhuruhum, punggung mereka. Baik Ibu, inilah keadaannya nanti di akhirat. Haza ma kanaztum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun. Penutup ayat 35. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kamu simpan itu, yang kamu kumpulkan itu, emas dan perak yang kamu miliki di atas dunia, rasakanlah akibatnya oleh kamu sendiri. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan dengan beberapa orang sahabat. Turun wahyu, kemudian dibacakan, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan didengar para sahabat yang ikut rombongan bersama Rasulullah kala itu. Mendengar ayat ini dibaca, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua sahabat merasa ketakutan. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Orang yang menyimpan harta, mengumpulkan harta emas dan perak, tapi tidak mau untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan pesan, sampaikan kabar gembira, kata Allah, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bapak Ibu, semua sahabat merasa ketakutan. Ya Rasulullah, kalau begitu kami takut, kami cemas mendengar ayat ini. Sebab harta yang kami miliki, tabungan kami, milik kami, ternyata nanti di akhirat bisa-bisa untuk mendatangkan mudarat, bisa akan mendatangkan kehancuran kepada kami, kerugian besar, mendatangkan malapetaka. Takut kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau begitu apa harta yang paling bagus untuk kami miliki ya Rasulullah, yang tidak akan mendatangkan kehancuran, tidak akan mendatangkan kebangkrutan, kerugian, mudarat dan malapetaka ya Rasulullah? Ini pertanyaan sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, salasun, ada tiga. Ada tiga hal yang siapapun yang memilikinya, dia tidak akan pernah merugi. Siapapun yang mendapatkannya, dia tidak akan mendapatkan mudarat di akhirat, mendapatkan malapetaka di akhirat. Apa itu ya Rasul? Kata sahabat, pertama adalah harta yang paling baik untuk kamu miliki, harta yang paling bagus untuk kamu miliki. Nomor satu itu adalah lisanun zakirun, lisan yang mau untuk berzikir. Lisanun zakirun, lisan yang senantiasa berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ternyata inilah harta yang sangat baik Bapak Ibu. Kenapa baik? Bisa mengalahkan emas dan perak. Kalau emas dan perak itu disimpan, tapi kalau tidak dikeluarkan di jalan Allah,
mendatangkan malapetaka di akhirat. Fabashirhum bi'azabin alim, sampaikan pesan gembira kepada mereka, kabar bahagia kepada mereka, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dimasukkan emas dan perak itu ke neraka jahanam, kemudian disetrikakan kepada pemiliknya. Nauzubillah min zalik. Ternyata harta yang paling berharga nomor satu itu adalah lisan yang pandai berzikir. Masya Allah, tabarakallah. Karena tidak semua lisan itu juga berzikir. Banyak model lisan itu Bapak Ibu, banyak persinyo. Aduh lisanku pancacek, aduh dah, aduh pancacek kepanjang. Aduh lisanku Bapak Ibu panduto, sehingga dia mempunyai sebutan nama oleh orang lain. Buang 8 kece orang, 10 keceknya, 8 buto, 2 yang patua. Lisan panduto. Aduh lisan ko Bapak Ibu pacarwi, asal basobok joinyo, mengecek joinyo, alun banyak Bapak Ibu kato-kato ancari keluar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada lisan yang pandai untuk berzikir, ada lisanun zakirun. Ternyata kita diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran senantiasa berzikir kepadanya. Mana dalilnya? Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ini menjadi dasar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan menyebut namanya sebanyak-banyaknya. Ayat 42 lanjutannya, masih surat yang sama, Al-Ahzab. Apa bunyinya? Wasabbihuhu bukhratan wa asila. Bertasbihlah kamu kepada Allah, sebutlah namanya bukhratan wa asila, di waktu pagi dan petang. Ini menandakan zikir itu tidak ada batas. Zikir itu Bapak Ibu tidak ada henti. Karena ini perbuatan yang sangat mudah sebenarnya. Tidak harus mesti di masjid baru berzikir. Bapak Ibu, dalam perjalanan kita mengendarai kendaraan, mobil atau motor, lisan kan bisa berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ibu-ibu sedang masak nanti, sebentar lagi pagi, maka ibu bisa berzikir. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka metodenya, caranya Bapak Ibu, jangan nyebut seperti Valentina Rossi menyelip. Nanti terpeleset, bukan lagi alhamdulillah, tapi hamillah, 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 hamillah. Kalau Bapak Ibu putuskan satu-satu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di tempat kerja kita bisa berzikir, di kampung kita bisa berzikir, di kota kita bisa berzikir. Masya Allah, tabarakallah. Ini perbuatan baik, tentu harus kita Bapak Ibu biasakan. Kalau ini sudah terbiasa, apapun yang terjadi Bapak Ibu pada diri kita, ucapan ini akan spontan keluar. Sebab semuanya berasal dari kebiasaan. Terpeleset kaki kita, terjatuh kita, kaget kita Bapak Ibu,
maka ucapan kita ucapan dipastikan kalimat thayyibah. Kaget, baik, apa yang keluar? Astagfirullah. Kagum, apa yang keluar? Masya Allah. Dapat nikmat, apa yang disebut? Alhamdulillah. Dapat musibah, apa yang disebut? Innalillah. Ini akan spontanitas, tanpa diundang dia akan keluar sendirinya. Tapi kalau biasa berkata kasar, maaf, biasa berkata kotor, biasa bacarui, jangan-jangan Bapak Ibu terjatuh carui itu dan keluar. Maka ini perlu dibiasakan. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu kepadaku, kata Allah, pada waktu pagi dan petang. Ini menandakan perbuatan ini Bapak Ibu terus menerus, tidak ada henti, terus menerus rutinitas. Sekarang Bapak Ibu subuh, pagi, nanti siang, kemudian menjadi sore. Bukankah besok kita akan pagi kembali, kemudian siang, sore, pagi lagi. Masya Allah, tabarakallah. Satu adalah lisan yang berzikir, lisanun zakirun. Siapa Bapak Ibu yang memiliki ini, inilah harta yang paling berharga, mengalahkan emas dan perak. Satu. Yang kedua, apa ya Rasulullah harta yang paling baik untuk kami miliki? Tidak akan mendatangkan mudarat, tidak akan mendatangkan malapetaka, mendatangkan kerugian dan kehancuran di akhirat kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, qalbun syakirun, hati yang mau bersyukur. Qalbun syakirun, hati orang yang bersyukur. Kenapa? Karena tidak semua orang hatinya bersyukur. Ada hati itu Bapak Ibu pendendam. Maka apa katanya? Tidak ada maaf bagimu, seperti syair lagu. Aiko Bapak Ibu hati-hati, dendam berkarat. Ada hati itu Bapak Ibu mempunyai sifat dengki, iri, kebencian. Nauzubillah. Ada hati itu Bapak Ibu justru hati yang paupe. Dado nan cocok dinya. Paupe kapan jam? Hari hujan agak cek. Hujan tawi sema. Ketika hari panas, hujan tak turun, angin panas. Itu lo kecek. Baik, itu kan cerminan hati. Apa yang di dalam, makanya itulah yang keluar. Nauzubillah min zalik. Maka hati itu Bapak Ibu, hati yang bersyukur. Kalau kita pergi takziah seperti sebelumnya Bapak Ibu, dengan saya kan juga sangat sering itu. Yang sebenarnya kajian kita subuhnya di masjid, kita pindah ke rumah duka, ada jamaah yang meninggal. Diawali dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh imam kita Ustaz Mirwan Ritonga. Ceramahnya Saddam Haki Lubis, jemaahnya orang Minang. Pak Ibu, apa ayat yang dibaca? Al-Baqarah kan? Yang sering dibaca ketika momen kita bertakziah 152, ini pangkalnya. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Ingat Allah ingat Allah dulu, baru Allah ingat kepada kita. Bersyukurlah, jangan kamu engkar. Bersyukurlah, jangan kamu kufur. Maka tawarannya Bapak Ibu, lihat surat yang lain. Surat Ibrahim ayat 7. Itu menjadi tawaran. Apa tawarannya kepada kita? La in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, nikmat itu pasti akan aku tambah, akan ditambah. Syukurilah, nikmat ditambah, nikmat akan dicurahkan, nikmat akan dilipat gandakan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau tidak mau bersyukur, awas, azabku sangat pedih. Sekarang bagaimana cara mendatangkan hati yang bersyukur? Qalbun syakirun, hati yang mau bersyukur. Ternyata Bapak Ibu, cara satu-satunya kita harus melihat masalah rezeki, jangan pernah melihat kepada yang lebih banyak. Jangan banding ke atas. Tidak bisa. Bukan syukur yang akan muncul kalau begitu. Tapi masalah rezeki, masalah nikmat Bapak Ibu, lihat kepada yang lebih sedikit. Nanti kita akan bersyukur. Tapi untuk masalah hal ibadah, jangan pernah membanding kepada yang sedikit. Lihatlah ke atas, bandinglah kepada yang lebih banyak. Karena nanti muncul motivasi, Pak. Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa puasa sunnah, kenapa saya tak pernah? Kalau dia bisa untuk sholat tahajud rutin tiap malam, kenapa saya belum juga sampai hari ini? Ada motivasi, mencontoh kepada yang baik. Tapi muncul semangat. Tapi kalau untuk rezeki Bapak Ibu, lihat ke bawah. Maka orang yang rezekinya Bapak Ibu, dia sudah ada kendaraan mobil, dia akan bersyukur kalau dia lihat masih ada orang yang punya sepeda motor. Alhamdulillah, kata yang pemilik mobil, saya kalau punya mobil ini, kalau hujan saya tak panas, kalau hujan saya tak basah, kalau panas saya tak berkeringat. Yang punya motor dia akan bersyukur, alhamdulillah perjalanan saya tak pernah tertunda, tujuan saya sampai. Walaupun dengan kendaraan motor, orang hanya berjalan kaki, pejalan kaki akan bersyukur kalau dia lihat ada orang yang sudah tak bisa jalan karena akibat stroke. Yang stroke akan bersyukur kalau dia dengar ada pengumuman dari mikrofon masjid, ada orang yang meninggal. Apa kata yang stroke itu apa ya? Alhamdulillah, aku kan masih duit baru kecil. Ayo dah tunggu kecil. Baik, syukur, qalbun syakir. Dua. Yang ketiga terakhir, Pak Ibu, ya Rasulullah, apa harta yang paling baik kami dapatkan? Kami miliki ya Rasulullah, tidak akan mendatangkan kebangkrutan, kerugian, mudarat dan malapetaka di akhirat kelak. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrimu yang solehah. Istri yang solehah selalu mengingatkanmu untuk kebaikan. Siapa kira-kira yang beruntung itu? Suaminya. Beruntung bapak punya istri yang solehah. Alhamdulillah. Sebab tidak semua suami, ibu-ibu mendapatkan istri yang solehah. Ada istri itu jahat, ada buruk perangainya, ada. Ibu jangan tersinggung. Bukan jamaah Masjid Raya Andalas. Tapi ada perempuan itu jahat sekali. Siapa namanya? Ummi Jamil. Maka bacalah Bapak Ibu surat pendek, surat Al-Lahab itu. Tabbat yada abi lahabiu wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron zatal hab, wa imra'atuhu hammalatal hatab,
fi jidiha hablum mim masad. Apa kata Allah di situ? Wamro'atuhu hammalatal hatab. Istri yang membawa kayu api untuk suaminya, istri yang membawa kayu bakar kepada suaminya. Siapa itu? Ummi Jamil. Namanya Ummi Jamil. Ternyata suaminya Abu Lahab. Ummi Jamil itu istri Abu Lahab. Abu Lahab itu hidup bersama Rasulullah 14 abad yang lalu. Baik, bukan orang jauh Abu Lahab itu, tapi paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ponakan oleh Abu Lahab. Sebab Abdullah ayah Rasulullah itu saudara kandungnya Abu Lahab, tapi rusak hubungan mereka. Itu salah satunya karena dikompori oleh istrinya Ummi Jamil. Kira-kira buruk tidak perangai Ummi Jamil itu? Buruk. Tapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang paling berharga yang ketiga, istri solehah selalu mendorong, selalu mengingatkan suaminya untuk senantiasa taat kepada Allah. Kalau bapak-bapak memiliki istri yang solehah, jaga baik-baik, pertahankan itu. Tingkatkan perhatian dan kasih sayang kepada ibu. Tidak semua laki-laki mendapatkan istri solehah. Sekarang kita lihat, istri solehah itu apa tandanya? Apa syarat istri solehah itu? Wanita solehah. Ibu jangan marah. Saya menyampaikan saja, ada 3 kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda wanita solehah. 1, apabila dilihat oleh suaminya maka mendatangkan kebahagiaan. Ibu dicari apa? Senang hati apa? Ibu dicari apa? Damai hati apa? Bahagia perasaan apa? Aiko tandonyo nomor 1. Sebab tidak sadonyo ibu-ibu padusi, mohon maaf, istri senang suami melihatnya. Ada suami ko bu mencalik bini orang, bahagia batinnya. Mencalik bininya surang, naik asam lambungnya. Aduh, apa yang masalah di situ? Baik yang dimuliakan oleh Allah, maka kecantikan itu bukan karena lipstik, cantik itu bukan karena bedak, tidak, tapi akhlak. Kalau kita Bapak Ibu dapat undangan pesta pernikahan, kalau dulu kan masih manual, ada alek di Luwu Alung, tapi kita Bapak Ibu yang ada di Andalas, datang mereka mengantarkan undangan itu. Ditulis dengan tinta emas. Itu dulu itu. Sekarang kalau ada alek Bapak Ibu di mana-mana, jauh atau dekat, tidak lagi repot mengantarkan undangan. Cukup dengan di WA-kan saja. Lengkap dengan Google Map-nya. Apa ayat yang sering ditulis dalam undangan pernikahan? Ar-Rum ayat 21. Apa bunyinya? Ada di situ kalimat litaskunu ilaiha, mendatangkan kebahagiaan. Bini kok dicari lakinya, Pak Ibu senang hatinya. Itu satu tanda. Yang kedua, apa tandanya istri solehah itu? Perempuan yang solehah itu apa tandanya? Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, apabila suaminya menyuruh dia, memerintah istrinya, dia bergegas untuk mengerjakannya. Dia cepat untuk melaksanakannya. Itu yang kedua, Pak. Ternyata tidak semua juga perempuan, Pak Ibu, mau untuk mengerjakan apa yang diperintah suami. Ada modelnya. Ada Bapak Ibu versinya dalam rumah tangga. 1, kita lihat dulu.
Ada laki ko pulang dari Tampe Karajo, Tampe Usaunya, sebelum dia datang pulang ke rumah itu, istrinya sudah menyiapkan minuman. Datang lakinya, tinggal minum selai. Lah siap tehnya, lah siap kopinya. Eko satu. Yang kedua, versinya model yang kedua, pulang dulu lakinya ke rumah, sampai dulu di rumah. Diminta pulo dek suami dulu. Dia tolong buat dulu teh dia. Udah hawih kan. Udah banyak karajo di kantuan tadi. Buat teh dulu nih. Barulah bergegas istri untuk membuatkan minuman, dihidangkan. Dua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Sudah pulang suaminya dari kantor, dari tempat kerja, dari tempat usaha sampai ke rumah, minuman belum ada. Diminta oleh suami, dia udah awih, buat dulu minum dia. Dan ketiga ko apa ya? Bini ko aja webnya, apa responnya? Kan air, teh, gula, kan dake udah mah, buat suram aja. Apa kira-kira? Baik. Yang kedua ini adalah apabila suami menyuruh istrinya cepat untuk mengerjakan. Bahkan dia lapor kembali, lah salah saya bang. Adolai kerajunan hadiah kerajuan ini. Mohon maaf, sebenarnya membuat minuman untuk suami itu bukan tugas istri. Mencuci pakaian kumuh itu bukan tugas istrimu. Menyapu rumah itu bukan tugas istrimu. Apalagi menyetrika pakaian di rumah itu bukan tugas istri. Mencuci piring itu bukan pekerjaan istri. Tidak ada pekerjaan istri di situ. Lalu pekerjaan kami Ustaz apa? Pekerjaan ibu cuma dua saja. Satu, taat kepada perintah Allah. Yang kedua, taat kepada perintah suami. Jadi kalau suami menyuruh ibu menyapu rumah, ayo sapulah rumah itu. Kalau suami menyuruh ibu menyetrika pakaian, ayo setrikalah. Kalau suami menyuruh ibu memasak, menyiapkan minum, ibu masalah, ibu siapkanlah. Itulah tugas istri. Patuh kepada Allah. Satu, yang kedua patuh kepada perintah suami. Dua, yang ketiga terakhir Bapak Ibu, ya Rasulullah, apa itu tandanya wanita solehah itu? Apabila suaminya sedang berada dalam keadaan jauh, tidak berada di tempat, maka semua yang ditinggalkan itu aman. Dirinya, istrinya, kehormatannya, hartanya, dan anak-anaknya aman. Tidak ada yang hilang anak-anak bodoh. Tidak ada yang rusak dong. Baik, inilah tanda wanita solehah. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor 3 ini ada perbedaan. Apa itu? Ternyata perbedaannya itu adalah istri tidak pernah mau untuk berbelanja sesuatu yang tidak disukai suaminya. Ini dia. Jadi istri yang soleha itu, tanda yang nomor 3 itu ada perbedaan. Apa itu? Nomor 3, istri tidak mau untuk membeli sesuatu, untuk berbelanja sesuatu yang tidak disukai oleh suami. Kan tugas ibu ketika ibu mau memasak, ibu tanyalah apa dulu. Saleruda. Kalau suami menjawab iko ini, masalah dana, masalah pitih kan itu kan minta kapak. Tapi satu Bapak Ibu, untuk ibu-ibu, jangan ibu sering memasak apa yang tidak disukai oleh bapak, apalagi yang sudah menjadi pantangan besar oleh bapak. Apa itu? Apa ko suami ibu ko aikolah penyakit
darah tinggi. Tapi yang dimasak gulai kambing kepanjang. Aiko membunuh apa namanya? Laki ko apa ko sudah penyakit alergi gatal-gatal. Tetapi istri sangat suka memasak, menghidangkan goreng kuda, indomie, talua. Aiko membunuh apa secara berencana namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 harta yang sangat berharga. 1, lisan yang berzikir. Mari kita basahkan lidah kita selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, qalbun syakirun, hati yang mau bersyukur. Kemudian istri yang solehah yang selalu memotivasi, mengingatkan suaminya untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.